Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Kejadian puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhibbin, dengan harapan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah memberikan daripada ilmu yang bermanfaat, berikan rezeki yang luas, yang halal, berikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dzurriyyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa ala jumlah faharakatu wa sakanatuka bi'a'daika ni'matun min ni'amillahi ta'ala alaik. Fala tuharrik syai'an minha bi ma'siyatillah azza wa jal aslan wasta'milha fi ta'atillahi ta'ala wa'lam annaka in kasarta fa'ilaika yarju wa baluh wa in sammarta fa ilaika ta'udu samaratuhu wallahu ghaniyun anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinah wa iyyaka an taqula innallaha ta'ala karimun rahim yaghfiru junubal usyad fa inna hadi kalimatul haqq urida biha batil wa sahibuha mulakkabun bil hamaki bitaqlibir rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dahal maut wal ahmaq man atba nafsah hawaha wa tamanna 'ala allahi amaniya wa'lam anna qawlaka haja yudahi qawla may yuridu ayyashira faqihan fi ulumiddin wastaghala bil batalati wa qala innallaha karim rahim qadirun ala ayyufida ala qalbi minal ulumi ma afadahu ala qulubil anbiya'i min ghairi juhdin wa taqrarin wa ta'liq. Bahwa kaqauli may yuridu malan wa tarakal khirasah wa tijarah wal kasba wa ta'attala wa qala innallaha karim walau qada'ina samawati wal ard wa huwa qadir
gi'ani ala kanjil minal kunuji fastaghniya bihi anil kasbi faqad fa'ala jalka bi ba'dil ibadih fa anta idza sami'ta kalam hadini rasulaini istahmaqtahuma wa syakirta minhuma wa in kana ma wasafahu min karamillah wa qudratihi haqqan wa sidkan faqad jalka yadhaku alayka arbaban basairika bil din idza talabatil maghfirati min ghairi sa'illah. Ringkas kata, segala gerak tingkah lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat dari nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu. Maka janganlah engkau menggerakkan satu pun dari anggotamu untuk melakukan apa-apa kemaksiatan. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu itu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, apabila engkau lalai maka akibatnya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Allah Ta'ala maha kaya daripadamu dan maha kaya daripada amalanmu. Allah Ta'ala kada butuh dengan kita, Allah Ta'ala kada butuh dengan ibadah kita, pekerjaan kita, amal kita. Tetapi setiap orang akan bertakluk, akan bergantung pada hari kiamat nanti dengan amalnya, dengan ibadahnya yang dikerjakannya di dunia. Dan di dunia ini maka jangan sekali-kali engkau berkata Allah Ta'ala Tuhan Maha Mulia lagi pengampun, yang mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Karena ucapan seperti ini seperti itu adalah ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang mengatakannya digelar dengan ahmak. Ahmak itu bodoh, seperti gelar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, al-kis mandana nafsu wa amila lima ba'da mauti wa ahmaq manittaba hawaha wa tamanna 'alallahi amani. Artinya orang yang cerdik, orang yang pintar, yang selalu memperhitungkan dirinya, menghisap dirinya, dan ia suka beramal, beribadah untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, orang yang bodoh ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dan pengampunan di akhirat, tetapi ia tidak mau beramal dan bertobat. Di dalam kitab ini Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya setiap anggota tubuh kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita, ibadah kita selama berada di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kerjakan, kita akan menanggung daripada akibat yang kita gawi, akibat yang kita kerjakan. Apabila yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka buahnya pun akan kembali kepada kita. Dan apabila kemaksiatan yang kita kerjakan, kita berbuat dosa, kada sawat bertobat, meninggal dunia, maka itu pun akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang diberikan kepada kita, diberikan kepada orang-orang yang berdosa yang meninggal dunia kada sawat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu sudah. Nah, jangan ya Rasulullah sebagaimana orang yang bodoh. Orang yang bodoh hanya mengikuti hawa nafsunya, apapun keinginannya, apapun yang ingin dia perbuat, apapun yang ingin ia lakukan, ia kerjakan. Kada tahu ini dosa, kada tahu ini halal haram, kada tahu ini salahkah bujurkah, panting gawi dahulu, panting kerjakan. Padahal Imam Ghazali kada sepantasnya kita mengerjakan perbuatan dosa sementara anggota-anggota tubuh kita, apa yang berkaitan dengan kita ini semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang cerdas, yaitu mempersiapkan amal ibadahnya. Dia meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematiannya, pasti jadi pertanggungjawabkan. Tapi tidak dengan orang bodoh. Mereka berangan-angan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Bijaksana, pasti akan mengampuni akan hamba-hambanya yang berdosa. Ini dia Imam Ghazali, ini orang yang menghayal, orang berangan, orang yang bertamanna, berangan-angan bahwasanya ia mendapatkan amanah tanpa ada usaha wa ta'ala. Ini perbuatan baik amal ibadah kita, ya, baik perbuatan dosa kita, kalau kita ada sempat tobat, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia Imam Ghazali, ketahuilah apabila ada orang berkata Allah Ta'ala itu maha kaya, karim, rahim, wa'lam anna qawlaka haja yudahi qawla man yuridillahu yasira bagihan fi ulumuddin wastagala bil batalah wa qala innallaha karim rahimun qadirun ala ayyidai ala qalbi minal ulumi ma afadatu alal qulubi anbiya'in min ghairi juhdi wa taqrari wa taqlid wa huwa qaulan may yuridu malan wa tarku khirasah wa tijarah wal kasba wa mutala'atah wal mutala'ah wa qala innallaha karim walau khajainu samawati wal ard wa huwa qadir ala ayyubud laima ala kanjul min kunujil fastagni bihi minal kasbi faqad fa'ala jalka bi ba'dil ibadih. Dan ketahuilah bahwasanya setiap yang mau menjadi seorang yang alim, orang hendak alim, tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia, lagi maha mengasihi. Dia berikan ilmu ke dalam hati para nabi-nabi dan aulia, kekasih-kekasihnya tanpa susah payah mutalaah ilmu, maka orang yang berkata demikian sama halnya seorang yang mau mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha dan tidak mau bertanam, berkebun atau berdagang, bahkan dia duduk saja di dalam keadaan mempergunakan sambil
dalam keadaan mengguguri sambil berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha pengasih, dan baginya segala khazanah simpanan pembendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dia berkuasa menunjukkan akan sesuatu pembendaharaan daripada pembendaharaan harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa karuniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi setiap orang itu pasti ada catatan, di mana sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya setiap penciptaan manusia arba'in yauman 40 hari pertama darah dulu. Ini setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab diadakannya kita, ya, sebab asal usulnya manusia. Tapi kalau Abu Bashar, Nabi Allah Adam dari tanah. Tapi kalau penciptaan kita pasti ada asal musabbab. Sebabnya yaitu lewat perkawinan. Setelah perkawinan ada istilahnya tibat ni ummi, di dalam perut ibu. Ya, di dalam perut ibu 40 hari segumpal daging, segumpal darah dahulu. Terus 40 hari ke depan segumpal daging. 40 harinya pulang hanya berbentuk, ditiupkannya ruh berbentuk, ada betangan, ada bebetis, segala macam lengkap sudah. Jadi 40 kali 3 120 hari. Ya kalau 120 hari berarti 3 bulan. 3 bulan lebih di dalam perut sudah ada nampak kehidupan. Mulai dah menendang-nendang di perut ibu, ada pergerakan bayi. Di dalam setelah 120 hari itu ditiupkannya roh ke dalam janin atau bayi yang ada di dalam perut ibunya. Itu di situ telah ditentukan 4 daripada kalau ada hilap umurnya, daripada orang ini beruntungkah, celakakah, orang ini pasangan kaya kah, miskin kah. Ketentuan-ketentuan dan ketetapan sudah. Kalau kita disetujui daripada 4 yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah terhadap diri kita, maka kita akan lahir ke dunia. Nah, setelah lahir itu sudah ada ketentuan dan ketetapan. Apakah ini akan istilahnya menyalahi daripada ikhtiar kita? Secara hakikat Allah telah menetapkan kita sebagai orang yang kaya misalnya. Sudah ditentukan Allah. Berusahakah? Kada berusahakah? Pian pasti sugih. Pasti sugih apabila ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya. Apakah kita harus meninggalkan usaha? Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan sekali-kali kita untuk meninggalkan usaha. Karena setiap pekerjaan, karena setiap usaha itu pasti akan kembali kepada kita. Apabila yang kita usahakan ini baik, maka buahnya pun akan kita terima. Nah, itu akan kita terima. Kada tentang menyalahi. Kita bekerja, kita berusaha menunjukkan bahwasanya kita ini makhluk yang lemah. Hanya bisa berusaha, ketentuan dan ketetapan tetap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak diceritakan bahwasanya ada seorang ulama. Ulama ini diceritakan bahwasanya orangnya ahli ibadah aja, beribadah aja terus. Tetapi di Lauhul Mahfuz tertulis bahwasanya ini orang termasuk daripada orang yang celaka. Orang yang celaka. Ini para malaikat bingung. Ini orang berusaha, beribadah kepada Allah, tapi ditetapkan, ditentukan Allah bahwasanya orang ini termasuk orang yang celaka. Jadi melapor ini malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kayak apa aku menghadap kepada hamba-Mu ini. Nah, hamba ini telah berusaha. Kan di dalam hadis terakhir tadi kita ada
disebutkan bahwasanya orang nang antara inya sejengkal aja lagi lawan neraka nih, sakilan aja lagi lawan neraka, tapi nya bekerja berbuat orang-orang ahli surga masuk ke dalam surganya Allah. Orang ini sejengkal sejari sakilan lagi masuk surga, tapi nang arahnya pacaran jadi orang celaka, inya akan berbuat sebagaimana orang ahli neraka. Nah, maka amal-amal ibadahnya akan hilang. Nah, ini ulama dilaporkan oleh para malaikat. Silahkan kamu laporkan kepada hambaku ini. Jadi sang hamba tadi mengatakan, malaikat ini berkata kepada hamba abid, orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Wahai seorang yang beribadah, tahulah pian bahwasanya pian ini termasuk orang yang celaka. Bapak belepah-lepah pian beribadah, pacangan celaka aja. Nah, jadi apa jawaban seorang abid tadi? Jelas orang abid ini orang yang berilmu. Sekalipun dia akan mengetahui akan dirinya bahwasanya dia orang yang celaka atau orang yang beruntung, tapi dia orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana dia mengetahui bahwasanya hamba itu diciptakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia abid tadi, aku bekerja beribadah ini sebagai kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali lagi. Ya, setelah mendengar jawaban tersebut malaikat pun pasrah sudah. Wah, ini orang abid yang berilmu. Ya, kada berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban seorang abid yang hanya mengharapkan bahwasanya ia seorang hamba yang hanya perlu beribadah kepada Allah, urusan celaka, urusan kada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memindah atau menulis yang asalnya celaka menjadi syaqiyun, menjadi orang yang beruntung. Maka ada istilahnya kita berusaha itu karena kita sudah ditakdirkan sebagai orang miskin, apa lagi berusaha, jangan. Kita bekerja, kita berusaha, seapapun harapan kita yang kita dapatkan, kita semua hendak menuai daripada hasilnya. Kalau urusan dunia misalnya kita kerja seharian semalaman, subuh misalnya tulak bulik maghrib, yang didapat ternyata 100.000. Ada orang yang tulak hanya sejam kulihan 1 juta. Kalau dihiri itu sudah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang panjang gawiannya, pekerjaannya panjang dengan niat yang bagus, setiap usahanya, setiap pekerjaannya pasti dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang seharian semalaman misalnya begawi berusaha, tapi dengan niatan menjauhkan daripada menghinakan diri, daripada meminta-minta, mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga, pasti itu akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Imam Ghazali di sini mencontohkan sebagaimana orang hendak jadi tuan guru, orang hendak jadi alim tapi kada hendak belajar, kada hendak berusaha memutalaah kitab. Dengan angan-angan, dengan hayalan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Benar ya Imam Ghazali, bujur aja Allah itu maha kuasa apabila memilih seorang hamba untuk menjadi alim-alim, munya Allah menghendaki. Tapi kalau setiap orang hanya berangan-angan, berandai-andai, dia Imam Ghazali itu termasuk orang yang bodoh. Aku bacakan alim aja biar berduduk aja, menjadi bacaan alim juga. Meninggalkan daripada mutalaah, meninggalkan daripada belajar, jangan. Karena setiap kita belajar, setiap kita menuntut ilmu, pergi dari rumah menuju ke tempat majelis taklim, dari rumah menuju ke tempat pondok pesantren misalnya, itu pasti bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, pekerjaan kita senantiasa disenangi oleh para malaikat. Iya. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita hajatkan ketika kita di dalam majelis ilmu ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ud'uni astajib lakum, berdoalah, memohonlah, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuma yang namanya pengkabulan di para ulama, diterimanya doa seseorang itu macam-macam karena hanya Allah ini hambaku ini kada cucuk langsung kuberi misalnya, atau karena balasannya paling kada di akhirat. Tak banyak kita, makanya ketika kita pergi daripada rumah jangan sedikit niat. Paling kadang kita niatkan sebagaimana niat para salafun saleh, para orang-orang alim dalam menuntut ilmu. Aku hadir ke majelis taklim wa zikir, kada ada lain niatku sebagaimana niatnya orang-orang dahulu, niatnya orang-orang alim dahulu menuntut ilmu agama. Hadir di majelis taklim, hadir di pondok pesantren, itu dengan harapan apa yang kita niatkan paling kadang sama dengan orang-orang alim dahulu. Timbul karena di akhirat banyak pahala. Nah, karena niatul mukmin khairun min amalih. Seorang mukmin itu lebih baik daripada ibadahnya. Niat kada akan terhinggapi rasa riya. Niat itu di dalam hati. Niat ketika kita laksanakan. Terus semuanya anta ija istama kalam, insyaallah minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri daripada majelis ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosa kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Nah, sebelum mengakhiri pula daripada majelis ini, kita membaca salawat kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan diampuni segala dosa, diberi ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimatikan dalam husnul khatimah, dimasukkan dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma milata wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa syabihi bi kulli lamhati wa nabahin bi'adadi kulli ma'lumi lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا